Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jumpa lagi dengan Pendeta Francis Sang. Saat ini saya akan membagikan perenungan mengenai mengapa hari Sabat itu sangat penting dalam Alkitab. Mengapa dalam Dekalog atau 10 perintah Allah terdapat kata ingat. Mari kita belajar bersama. Pelajaran yang ke-20 dengan judul Iman dalam Sejarah yang Diilhamkan. Mengawali perenungan kita, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami mau bersyukur untuk hari ini Engkau telah memberikan kepada kami. Dan kesempatan yang indah ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami melalui kuasa Roh Kudus untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai ayat renungan firman Tuhan kita terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-2 ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Para ahli ilmu geologi atau ilmu bumi mengakui telah mendapatkan bukti dari bumi sendiri bahwa bumi ini jauh lebih tua umurnya dari apa yang dituliskan oleh tulisan Nabi Musa. Tulang-tulang manusia dan binatang-binatang sebagaimana alat-alat perang, pohon-pohon yang sudah membatu dan yang lain sebagainya jauh lebih besar daripada yang sekarang ini, atau yang telah ada sejak ribuan tahun. Telah ditemukan dari hasil-hasil penemuan, diambil kesimpulan bahwa bumi ini telah dihuni sebelum masa seperti yang telah dinyatakan dalam catatan tentang penciptaan dari Alkitab. Dan penduduknya itu adalah makhluk-makhluk yang ukurannya jauh lebih besar daripada manusia yang hidup sekarang ini. Dalih seperti ini telah menyebabkan banyak orang yang mengaku percaya akan Alkitab telah berpendapat bahwa hari-hari penciptaan itu merupakan suatu jangka waktu yang lama dan tidak terbatas. Tetapi terpisah dari sejarah Alkitab, ilmu bumi atau geologi tidak dapat membuktikan apa-apa. Mereka yang mendasarkan pendapatnya atas penemuan-penemuan tersebut tidak mempunyai pemikiran yang pasti tentang ukuran manusia, binatang-binatang, pohon-pohon sebelum air bah, ataupun tentang perubahan yang terjadi pada waktu itu. Barang-barang kuno yang telah ditemukan di dalam bumi ini memang memberikan suatu bukti tentang suatu keadaan yang coraknya berbeda dalam banyak hal dari keadaan sekarang ini. Tetapi kapan waktunya keadaan tersebut berlangsung hanya dapat dipelajari dari sejarah yang diilhamkan itu. Di dalam sejarah tentang air bah, firman Allah telah menjelaskan apa yang tidak pernah dapat diterangkan oleh ilmu geologi saja. Pada zaman Nuh, manusia, binatang-binatang, pohon-pohon jauh lebih besar daripada yang ada sekarang ini telah terpendam, dan dengan demikian telah terpelihara sebagai satu bukti kepada generasi mendatang bahwa orang-orang pada zaman Nuh telah dibinasakan oleh air bah. Tuhan sendiri menghendaki agar penemuan-penemuan akan benda-benda tersebut dapat meneguhkan iman dalam sejarah yang diilhamkan itu. Tetapi manusia dengan dalih yang sia-sia jatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti halnya orang-orang pada zaman sebelum air bah. Perkara-perkara yang diilhamkan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka sebagai suatu bukti keuntungan telah diubahkan menjadi suatu laknat dengan menyalahgunakannya.
adalah salah satu usaha iblis, menuntun manusia agar menerima dongeng orang-orang yang tidak percaya, karena dengan demikian ia dapat mengaburkan hukum Allah yang sebenarnya jelas, serta mengeraskan hati manusia untuk memberontak terhadap pemerintahan ilahi. Usahanya itu terutama sekali diarahkan terhadap hukum yang keempat. Oleh karena hukum ini dengan jelas menyatakan adanya Allah yang hidup, Khalik pencipta langit dan bumi. Usaha yang terus-menerus diadakan untuk menerangkan bahwa terciptanya bumi ini adalah diakibatkan oleh sebab alamiah, dan pendapat manusia diterima sekalipun oleh orang-orang yang mengaku dirinya Kristen untuk menentang ajaran Alkitab yang begitu jelas. Sebagai kesimpulan dari perenungan firman Tuhan pada saat ini adalah, ingat, bila terpisah dari sejarah Alkitab, ilmu geologi atau bumi tidak dapat membuktikan apa-apa. Firman Allah telah menjelaskan apa yang tidak akan pernah dapat diterangkan oleh ilmu geologi saja. Usaha setan yang terutama sekali diarahkan terhadap hukum keempat. Oleh karena hukum ini dengan jelas menyatakan adanya Allah yang hidup. Tuhan kiranya menolong kita untuk tidak terjebak dengan ilmu pengetahuan yang terpisah dari firman Allah. Demikianlah renungan firman Tuhan pada saat ini. Mengakhiri renungan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan di mana mengingatkan kami bahwa tidak semua ilmu pengetahuan dapat kami terima. Oleh karena itu bisa saja bertentangan dengan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh terus belajar, menjadikan Alkitab sebagai pondasi iman kami di atas segala penelitian atau ilmu-ilmu pengetahuan yang telah dibuat oleh manusia saat ini. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia kepada kebenaran firman-Mu terhadap hukum keempat, di mana menjelaskan kepada kami bahwa Engkau adalah pencipta kami dan kami adalah makhluk ciptaan-Mu. Tolong kami untuk tetap setia menyembah Engkau. Kami telah berdoa memohon berkat dan kuasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, Penebus kami yang hidup. Amin. Semoga kuasa dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyanggupkan kita menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Sampai jumpa pada pembahasan renungan firman Tuhan pada pembahasan ke-21 dengan judul Sabat dan Dunia Alamiah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.